Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang saya hormati, saya kemarin itu dicolek oleh teman saya, tetangga itu Pak Haji sama ketua panitia untuk mengganti gitu ya. Pak Nyotor katanya, Pak ini apa penceramahnya nggak ada, jadi tolong diganti, bisa nggak? Ya, saya mencoba, mungkin namanya pengganti Pak ya. Kalau Pak RW-nya nggak datang, diganti oleh stafnya. Nah, kualitasnya mungkin nggak sama dengan Pak RW-nya. Jadi misalnya kalau profesor ngajar itu ada asisten atau penggantinya, tentunya nggak sama. Tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan atau sekurangnya tidak mengecewakan para jamaah. Saya mencoba mengkaji tentang Lailatul Qadar. Kemarin saya tanggal 25 Lailatul Qadar yang pertama, saya sebenarnya ingin tanggal 21 itu sudah bisa ikut itikaf gitu. Tapi ternyata baru bisa terlaksana tanggal 25. Setelah saya lihat di sini, itu pas saya datang jam 3 kira-kira, jam 3 atau setengah 3 kurang, itu penuh, untuk tidur-tiduran banyak. Kira-kira setelah jam 3 lebih kosong. Saya tanya, kenapa kok malah kosong? Itu kebetulan ada Pak Haji Rudi, saya ngobrol berdua itu di depan. Ada sahur Pak. Nah, mungkin ini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal tentang Lailatul Qadar itu sendiri sepanjang yang saya pahami. Gitu. Dan saya juga tidak sempat membuka-buka buku-buku atau kitab-kitab, tapi mungkin beberapa ingatan saya tadi saya coret-coret, saya ingatkan kembali begitu. Saya akan sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu, karena Lailatul Qadar itu masih ada. Kalau kita menganut yang ganjil ada 29 nanti, malam nanti ada. Terus kalau kita mengikuti yang 10 hari terakhir berarti ada 2, tanggal 30 kalau belum lebaran. Nah gitu. Baik, mungkin saya mengikuti Pak dosen kemarin cara menyampaikannya itu. Jadi ada sistematikanya seperti ini. Pak Ika ya. Pertama kita mencoba itu membicarakan istimbatul hukmi wa masadiruh. Dasar hukumnya apa? Dasarnya apa? Dan dari mana Lailatul Qadar itu dasar-dasar hukumnya diambil? Itu yang kita bicarakan pertama. Yang kedua, ta'rifuha wa mafahimuha. Pemahamannya kayak apa? Definisinya kayak apa? Lailatul Qadar itu. Itu yang kedua. Sistematikanya begitu. Yang ketiga, muamalatul Rasul fi Lailatul Qadar. Cara Nabi menyambut Lailatul Qadar itu kayak apa? Itu. Jadi cara Nabi menyambut Lailatul Qadar, kalau ulama-ulama di Jawa itu memburu, kayak apa ya?
apa memburu itu, buru binatang itu, hutan itu diburu, memburu. Kata ulama waktu saya sempat pesantren itu, memburu Lailatul Qadar, diburu Lailatul Qadar itu diburu. Pakai apa? Mungkin ada yang zaman dulu pakai panah kali ya, atau pakai tombak. Diburu, istilahnya diburu, memburu Lailatul Qadar. Nah, bagaimana Rasul memburu Lailatul Qadar itu kayak apa? Itu yang ketiga. Yang keempat, asarul Lailatul Qadar fi hayatin wal mujtama. Pengaruh di jiwa kita, pengaruh dari efek Lailatul Qadar yang kita peroleh di diri kita pribadi dan di masyarakat kayak apa. Terus terakhir mungkin alamatul Lailatul Qadar. Nah, tanda-tandanya turun Lailatul Qadar itu kayak apa? Nah, mungkin 5 ini. Kalau mudah-mudahan keburu, tapi biasanya berapa menit, Pak? Oh gitu. Kemarin Pak dosen Pak Ika itu 10 menit, saya minta waktu 10 menit. Tapi ternyata diserahkan ke Ustadz Khozin itu sampai jam 7. Saya kebelet pipis sampai malu juga. Gitu ya. Baik. Jadi istimbatul hukmi wa masadiruhu. Sumbernya apa? Sumber dan dasarnya, dasar hukumnya apa? Ternyata ada di Al-Qur'an itu ada suratnya khusus tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu. Itu ada dasarnya itu. Yang spesifik ya, yang spesifik. Kemudian banyak hadis-hadis Nabi yang mutawatir. Ada hadis itu sahih, sering disebut Ustadz itu. Hadis sahih gitu kan. Gampangnya hadis sahih itu Bukhari Muslim, tapi banyak juga An-Nasa'i, Abu Dawud itu banyak sahih juga, tapi perlu kita teliti sebatas kesahihannya gitu. Kemudian mutawatir. Nah, mutawatir itu sahih juga. Tapi mutawatir itu pengertiannya kan ada ustaz-ustaz bilang hadis mutawatir. Mutawatir akhirnya singkatnya susah dipalsukan. Itu mutawatir. Kayak Al-Qur'an itu disebut adillah qadiyah atau mutawatir, itu dasar yang mutawatir. Enggak bisa dipalsu. Kenapa? Karena bagaimana cara masuk Al-Qur'an? Mau dihafal. Zaman Nabi itu sahabat itu hampir separuh yang hafal. Kemudian perang Jamal terus banyak yang meninggal. Perang Jamal itu perang antara kelompoknya Siti Aisyah sama kelompoknya Ali, sahabat perang juga. Itu oke lah, kita bicara sendiri itu masalah itu nanti. Itu mutawatir, itu dihafal. Kemudian dicatat pakai tulang, pakai batu, pakai kayu, gitu. Itu makanya nggak mungkin dipalsu, nggak mungkin, karena itu mutawatir, sangat mutawatir. Dan satu orang dengan satu yang lain itu nggak mungkin sepakat untuk memalsukan. Nah, hadis-hadis Nabi tentang Lailatul Qadar itu mutawatir. Mutawatir itu susah dipalsukan karena Nabi sholat disaksikan banyak sahabat-sahabatnya, gitu. Melihat Nabi, bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana itu dilihat. Jadi nggak mungkin itu dipalsukan. Nah, itu hadis mutawatir. Hadis tentang Lailatul Qadar itu mutawatir. Artinya benar keberadaannya, nggak bohong gitu. Kemudian itu barangkali nanti hadis-hadisnya apa saja, mungkin bab keduanya. Sekarang saya singkat aja, soalnya kayak kuliah mungkin 1 jam, 1 jam kuliah gitu ya. Tapi ini kayaknya nggak bisa ya, terlalu lama-lama, nanti banyak yang kerja, banyak yang mau mudik punya. Kita coba yang kedua, ta'rifuha wa mafahimah. Sekarang apa yang dimaksud Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu yang paling gampang itu kita merujuk kepada surat tadi.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hai Muhammad, saya turunkan Lailatul Qadar untuk Anda, untuk kamu dan umat. Itu. Apa Lailatul Qadar itu? Nabi Muhammad bertanya, apa sih? Ya Allah, Lailatul Qadar itu? Jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu satu peristiwa yang kalau kita berbuat sesuatu di dalamnya itu mendapat kelipatan sama dengan 1000 bulan. Nah gitu. Ulama memahami kalau kita pas Lailatul Qadar itu turun, kita pas sholat, itu sama dengan sepanjang 1000 bulan itu kita sholat terus. Bayangin aja, sholat terus. Jadi kayak malaikat. Jadi manusia itu ada tipe di dalam manusia itu ada 2 tipe malaikat atau unsur malaikat dan unsur setan. Jadi kalau orang itu sholat baik terus itu malaikat. Tapi kalau jahat terus itu setan. Nah manusia dua-duanya, dia terkadang jahat, terkadang baik. Ustadz juga terkadang jahat. Jahatnya juga ada nipu uang ini, ngambil kepepet, ambil uang ini misalnya. Manusiawi. Ada ustadz di penjara, profesor, doktor, hafal Quran, dituduh korupsi. Bayangin aja, manusiawi lah gitu. Manusia. Jadi jangan dikira ustadz itu malaikat suci, enggak. Wali Songo yang dikatakan orang suci, kalau di Jawa disebut Wali Songo itu kalau kita punya hajat apa gitu, orang-orang awam itu ziarah Wali Songo, karena orang suci. Bagaimana orang suci? Wali Songo itu seorang pejabat rata-rata. Sunan Giri itu seorang hakim agung kerajaan Demak Islam. Lihat sejarah. Sunan Derajat yang di Lamongan itu adalah bupati. Wilayahnya luas itu dari hampir Surabaya. Syarif Hidayatullah Cirebon itu raja. Bagaimana? Kamu raja bisa juga salah. Bagaimana itu? Kalau sekarang mungkin bisa jadi kan mosok itu suci terus itu kan enggak, namanya pejabat. RT aja, RW aja terkadang ngedumel sama warganya. Pak RT seenaknya aja bikin mentang-mentang baru diangkat terus bikin kerja bakti terus gitu. Baru kecil masalah kecil, urusan kerja bakti aja. Ada yang ngedumel, ada yang nggak datang, kemudian akhirnya ada yang ditarik iuran nggak bayar, ada yang macam-macam lah itu. Itu masyarakat susah. Jadi kalau gimana bilang kita orang suci? Jadi tidak. Ada unsurnya, unsur manusiawinya ada. Jadi ada unsur jahatnya, unsur baiknya, unsur baik, unsur jahatnya. Itu manusia, memang seperti itu manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu Allah bilang, saya menciptakan manusia itu memberi ilham, 2 ilham, fujur dan takwa. Sekali saat dia fujur, ya jahat, ya curang, ya apa itu sekali jahat, ya sekali waktu. Sekali waktu takwa. Takwanya kan banyak kisah-kisah orang jahat kayak siapa itu yang perampok Indonesia terkenal tuh. Bikin pesantren sekarang, gitu kan? Tapi nggak dengar saya ada ustadz kemudian jadi penjahat, belum, nggak ada. Gitu. Tapi banyak yang pendeta masuk Islam itu kan jahat banget. Pendeta mau masuk Islam, orang suci kan pendeta masuk Islam kan menurut ukuran itu kan jahat. Gitu. Jadi saya bolak-balik alhamdulillah fujuraha wa taqwa. Nah, tadi itu ya pemahamannya ya. Jadi pemahamannya dan definisinya. Jadi kita kembali kepada apa itu
Lailatul Qadar itu pengertiannya kayak apa? Jadi 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau pas kita membaca Quran kemudian turun Lailatul Qadar, itu sama dengan 1000 bulan. Itu kita baca Quran aja terus gitu. Itu dicatat oleh malaikat. Dicatat. Allah seperti itu nyatatnya. Gitu. Kemudian kita zikir di masjid ini pas Lailatul Qadar itu sama, dianggap zikir terus gitu. Selama 10 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung itu sama dengan 84 tahun. Jadi kalau rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu kan katanya pendek gitu ya. Katanya Nabi Muhammad sendiri itu 63, Sayyidina Ali 62, Utsman itu Sayyidina Abu Bakar sama dengan Nabi 63, Utsman paling panjang 82. Ada lagi yang paling panjang Anas bin Malik itu 105. Ya paling 105 itu sahabat-sahabat yang paling panjang. Nah, rata-rata umur Indonesia dulu sebelum kemerdekaan itu rata-rata umur Indonesia menurut statistik itu 55. Jadi kalau ada umur 60 itu sudah hebat gitu. Karena gizinya kurang, kesehatannya nggak terjaga. Nah sekarang naik. Sekarang ini indeks umur rata-rata orang Indonesia 60 katanya. Tapi kemudian nanti diperkirakan itu 10 tahun lagi itu naik 70. Yang paling panjang umur itu Jogja. Nah, Jogja, ayo Jogja ini. Banyak orang tua di situ. Rata-rata umur yang paling tinggi Jogja. Kenapa? Makanannya tempe, orangnya tenang-tenang. Nah itu nanti kita bicara. Gak banyak kolesterol, gak banyak stroke. Itu orang Jogja, hebat itu hebat. Gitu. Oke ya. Jadi umur yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu ternyata pendek. Tapi Nabi yang terdahulu ada di Al-Quran itu diabadikan di surat Nuh itu 1900 ya saya lupa 900 tahun. Tapi menurut Pak Quraisyihab itu perhitungan tahun apa? Apakah tahun Hijriah, tahun Masehi? Itu tahun Masehi itu tahun miladiyah itu ya, tahun yang kita ikuti Indonesia. Atau tahun Hijriah. Nah, tahun Masehi itu lebih panjang. Selisihnya 15 hari. Gitu. Jadi kalau puasa 2 tahun berturut-turut itu berarti selisihnya 1 bulan. Gitu. Kalau tahun 2014 dengan 2016 itu 2 bulan ya, 2 tahun kan? Nah itu 1 tahun, 1 bulan itu selisihnya. Jadi kalau kemarin puasanya itu bulan April, sekarang, tahun kemarin bulan Juli, tahun sekarang ini karena 2 tahun bulan mundur hitungnya bulan Juni ya, Mei, Juni ya, setahun. Itu perhitungan lebih pendek. Itu menurut ilmu hisab atau ilmu astronomi seperti itu. Kemudian menurut Profesor Quraisyihab bisa juga itu bukan tahun musim. Tahun musim itu jadi setahun itu kalau orang di Arab sana itu di wilayah sana, wilayah timur barat, timur tengah, timur barat itu ada 3 musim, atau Eropa itu 3 musim, 4 musim, ada 3 musim. Di Arab itu 3 musim, kalau di Eropa 4 musim. Nah musim itu tahun orang dulu katanya, tapi wallahu a'lam bishawab mana yang benar. Tapi yang jelas umurnya panjang, minimal 500 tahun itu, gitu ya, umur panjang. Dibanding sama umat Nabi Muhammad umurnya di bawah 100 tahun. Nah Allah memberi keistimewaan supaya umurnya itu seimbang, amal-amalnya seimbang. Maka diberikan oleh Allah keistimewaan, yaitu Lailatul Qadar. Kalau kita umur kita taruhlah umur kita hanya 55 atau 60, tapi kalau kita 10 tahun ketemu Lailatul Qadar terus, berarti 10 kali 84, 840 tahun. Nah, Pak Haji Rudin ketemu misalnya 10 kali
sama dengan umurnya 800 tahun, sama Nabi Nuh, sama. Itu dari segi keistimewaannya. Jadi beramal terus kayak Nabi. Karena kalau manusia biasa kan terkadang jahat, terkadang baik, terkadang sore tempe, sore kedelai, gitu kan. Tapi itu baik terus kayak malaikat. 1000 bulan. Jadi selama 800 tahun kalau kita Lailatul Qadar terus 10 kali menemui itu sama dengan umur kita 840 tahun. Nah, itu diimbangi oleh Allah zaman Muhammad, umat Muhammad itu dikasih umur pendek tapi amalnya tinggi gitu ya. Itu pertama, khairun min alfi syahr, itu pengertiannya Lailatul Qadar itu gitu. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu pengertian diambil dari Al-Qur'an. Terus kapan adanya? Nah, yaitu fi syahril awakhir Ramadan atau fi syahril Ramadan. Itu nomor 2 itu. Bukan sepanjang tahun. Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Nah, ulama-ulama di situ ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang itu malam ganjil, malam ganjil. Ulama-ulama berpendapat ada malam ganjil, malam liburan kalau orang Jawa. Karena saya orang Jawa, jadi malam liburan gitu. Di tradisi pesantren itu ada malam liburan, ya selikur, kalau likur, selawe, gitu ya. Maksudnya 21, 23, 25, 27, 29 ganjil-ganjil. Ada yang bilang itu ulama berpendapat lain itu lihat silakan kalau bisa baca itu di Durrun Nasihin juga ada, kemudian di Azkar Nawawi ada itu penjelasannya. Itu perbedaan pendapat ulama itu. Mungkin ada yang diterjemahkan bisa baca, cari di toko yang terkenal itu kan toko buku apa itu Wali Songo itu sudah Islam, beli aja lah yang Islam gitu ya. Ada yang yang Pak Gramedia ya memperkaya orang Islam aja lah kita ya, saling memperkaya. Jadi kalau beli usahakan sama orang Islam sekalipun lebih mahal dikit, karena dampaknya kepada kita juga. Nanti mereka kaya, mereka infak, mereka bangun masjid. Ini yang bangun siapa? Orang kaya. Artinya minimal orang geraha yang kaya situ. Yang miskin mana ada untuk malah kita kasih kan. Nah gitu. Jadi kalau orang kaya kita saling memberi, mendukung sama-sama Islam. Misalnya ada suku tertentu katanya pelit dagangnya gitu. Gak apa-apa pelit, itu bagus. Nanti kan mati kan paling dia ingat wakafkan sebagian sedekah, jadi gitu. Jadi beli yang sama sesama muslim. Dari segi ekonomi kita kalah di situ ya. Oke, di awal Ramadan itu tadi di 10 itu ada yang berpendapat 10, ada yang berpendapat seluruh Ramadan itu dimungkinkan Lailatul Qadar turun. Gitu. Ada ulama yang berpendapat begitu. Tapi yang paling utama, paling kuat itu di ganjil. Tapi ada yang kemudian paling diperas lagi paling kuat itu di malam 27. Nah, makanya istihad ulama itu di Jawa Timur mungkin sampai sekarang masih ada. Ada yang dari Lamongan terus atau di Lamongan, di Tuban, Gresik sampai sana, sampai itu Pantura ke sana. Itu ada tradisi Lailatul Qadar. Jadi Pak Lurah, Pak Petinggi itu ya lurah itu ngumumin warga tolong besok bawa ketan, itu namanya arang-arang kambang. Arang-arang kambang itu ketan dicampur kolak. Nah itu dibawa ke masjid itu, nanti dimakan bareng-bareng di situ. Gitu. Itu Lailatul Qadarnya ala mereka. Gitu. Itu yang bikin siapa? Ternyata tradisi itu yang bikin itu Imam yang wali itu Sunan Derajat istihad ya sudah. Soalnya waktu itu kan Buddha ya, Hindu.
Jadi dibikin aja begitu, gitu. Jadi menyambut Lailatul Qadar dengan cara apa? Makan bareng gitu, makan bareng terus sambil berdoa. Kalau di Bekasi sini ada juga di Kiai Nur Ali pesantrennya, sampai sekarang masih ada, masih diikuti. Kiai Nur Ali itu salah satu pahlawan sekarang itu, udah jadi pahlawan Indonesia. Itu tradisinya, jadi kalau 10 Ramadan akhir itu semua ngumpul di masjid. Ada yang masakin, sama sekarang ada yang di sekitar masjid itu menyediakan kos bayar. Ya ada yang bayar mungkin 1 juta atau berapa gitu ya, tergantung ini. Kos untuk orang itu bisa Lailatul Qadar gitu. Kemarin Ustadz Syarif bilang, iya Pak Rahman di Betawi juga begitu. Ustadz Syarif, iya sampai sekarang silakan dilihat itu. Itu adalah istihad ulama, cara memahami, cara memburu tadi, cara mencari Lailatul Qadar sekuatnya dengan cara yang dia pahami. Nah, kemarin Ustadz Syarif bilang, Pak Rahman, nanti kita gerakkan pas malam 27. Kemarin 27 saya lihat banyak itu makan. Bagus lah itu, tradisi itu menurut saya perlu dikembangkan ke depannya itu. Jadi karena nanti efeknya kepada itu ada, nanti kita berikutnya. Kemudian pengertian atau pemahaman ketiga itu al-i'tikaf bil masjid. Jadi Lailatul Qadar itu orang i'tikaf di masjid. Saya jarang, mohon maaf, memang kemarin Pak Ustaz ini Pak Khozin, Ustaz Khozin, kebetulan dia pernah belajar sama saya. Maksudnya sama saya bukan, satu alumni dengan saya pernah belajar di Libya juga, beliau juga itu gubernur Jawa Barat, itu juga belajarnya sama, itu kalau tidak salah angkatan ketiga di Libya, itu bahasa Arab. Tapi di situ banyak profesor juga, banyak ahli ekonomi, ahli hukum, ahli sejarah, ahli itu belajar juga bahasa Arab. Jadi memperkuat gitu. Memperkuat. Gak apa-apa, kalau ahli apapun belajar bahasa Arab bagus juga. Ternyata hasilnya bagus juga. Kayak Hariawan bagus. Anies Mata itu ahli psikologi dia, tapi belajar juga, itu angkatan kedua. Tapi hasilnya bagus kan. Tapi kalau dari pesantren belajar bahasa Arab itu ada yang kemudian salah memahaminya. Nah, karena belajarnya itu aja gitu, dia enggak itu. Tapi kalau yang umum itu justru bagus, hasilnya bagus. Kalau punya anak itu menurut saya situ, jadikan ahli ekonomi, ahli hukum, ahli filsafat, ahli apa saja. Tapi bahasanya dibekali. Itu banyak yang jadi pemimpin-pemimpin negara ini ke depan. Kemudian jadi syaratnya itu di masjid i'tikaf. Itu ulama sudah semua sepakat. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu i'tikaf harus di masjid. Gak boleh di rumah. Saya di rumah, saya ingat, dulu kan tidak boleh. Saya ke masjid, emang harus di masjid. I'tikaf itu, ya. Jadi mungkin hikmahnya salah satunya menginginkan masjid gitu ya. Terus berikutnya memahami Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajar. Waktunya itu sampai fajar, sampai subuh, salat subuh. Nah makanya kemarin saya bilang itu, loh kok jam 3 udah pulang? Kata Pak Haji Rudi, iya Pak sahur gitu. Balik lagi sholat subuh. Itu ya bagus juga sih, nggak apa-apa. Ada ulama yang berpendapat itu dari sejak tenggelam matahari itu sudah mulai turun. Ada yang bilang itu dari jam nisful awakhir itu dari jam 12 itu mulai Qadar kemungkinan turun. Tapi taruhlah misalnya turunnya itu maghrib atau jam 12 kan sampai fajar, kan gitu logikanya. Nah kalau misalnya turunnya itu jam 3, pas kita udah capek-capek jam 12 atau jam 6 di masjid nongkrong aja gitu, pas turun kita nggak ada, kan nggak dicatat 1000 bulan, nggak dapat, kan gitu logikanya, logika ilmiahnya begitu.
Pas kita Lailatul Qadar turun, malaikat turun, kitanya pulang. Itikafnya mulang lagi, nggak ada cerita. Tapi kalau kita datangnya belakangan, maghrib turun atau jam 12 turun, kita datangnya jam setengah 4 atau jam 3, dapat itu sampai subuh, masih dapat sekalipun koret-koret. Kalau orang Jawa bilang tuh ya lumayan daripada di akhir waktu gitu kan, masih dapat ya Pak Ustaz Syarif ya, kan gitu. Jadi masih dapat. Jadi mendingan kalau daripada takut kelamaan, ya sudah ngambil aja yang menjelang itu, gitu. Nah itu ya. Jadi hatta matla'il fajar. Terus apa sih sebenarnya? Nah, itu di situ tanazzalul malaikatu waruh. Miliaran bahkan triliunan malaikat turun. Waruh dipimpin malaikat Jibril. Waruh. Kenapa? Diperintah Allah, biizni rabbihim, diperintah Allah, disuruh turun, mencatat, mengintai, melihat orang-orang yang pas Lailatul Qadar itu ada di situ, apa dia berbuat apa. Kalau pas Lailatul Qadar dia cekek botol gitu, ya sudah itu selama 1000 tahun itu, 1000 bulan yang kayak terus itu gimana, bayangin aja. Pas 1000 pas Lailatul Qadar dia mukul, misalnya orang menzalimi, ya sudah menzalimi aja terus gitu. Coba bayangin gitu. Jadi berat dan bagus, sangat istimewa, sangat istimewa. Malaikat itu mendoakan, mencatat, menjadi saksi bahwa kita menjadi manusia istimewa. Umur kita kalau menemukan 10 kali 800 tahun disaksikan malaikat. Bayangin aja umur segitu panjang, saksinya malaikat. Itu ya. Jadi istimewa, sangat istimewa. Kemudian bagaimana? Nah sekarang ketiga ya. Bagaimana Nabi Muhammad menyambut, memburu Lailatul Qadar itu gimana? Nah, Muhammadatur Rasul fi Lailatul Qadar. Ini sudah ini ya. Gimana? Mau ini kan apa? Belum. Itu ya. Bagaimana Nabi memburu Lailatul Qadar? Nah, itu di dalam hadis-hadis sahih. Itu di hadis mutawatir, silakan dilihat di hadis-hadis yang itu di Mu'jamul Ahadits juga banyak itu, atau Bukhari Muslim yang terjemahan, atau di sini ada Bukhari Muslim ada juga Guru Maram. Lihat itu di situ ada cara Nabi memburu Lailatul Qadar. Itu Nabi bahasa ininya cangcut tali wondo katanya. Saking kepinginnya mendapat Qadar sampai Nabi benar-benar berusaha untuk ya mungkin disiapkan sampai tidur siang atau apa gitu ya. Terus istrinya semua dibangunin, anaknya dibangunin, semuanya diajak supaya dapat Qadar. Itu cara Nabi menyambutnya. Ulama-ulama beda pendapat. Ada tadi yang Wali Songo itu bikin arang-arang kabar yang tadi makan itu di Bekasi, kayak Nur Ali itu ada yang kayak sampai kos, sampai itu saking kepinginnya itu. Nah itu kepingin dapat itu tadi Lailatul Qadar. Terus ngapain di situ di masjid? Nah itu ngapain? Nah, itu yang diajarkan Nabi itu bisa sholat di masjid itu, bisa baca Quran, silakan baca Quran di situ. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau saya sudah memburu Lailatul Qadar itu apa yang saya baca? Kata Rasul di Sahih Bukhari, bacalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah itu yang ada terawih-terawih di masjid-masjid tertentu itu baca itu. Itu mungkin kalau istilah barangkali turun gitu kan, maghrib atau isya. Nah baca itu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Pemurah, tolong ampuni saya. Gitu. Bacanya. Atau kalau nggak mau baca itu, duduk aja di masjid. Duduk aja kita tafakur,
ada yang diskusi tentang agama, gitu ya. Apa aja? Zikir sama Allah, astagfirullahaladzim. Bisanya cuma Allah, Allah, la ilaha illallah. Nggak apa-apa. Allah, Allah. Nggak apa-apa. Kalau apa sunan apa kata yang paling sama yang orang Jawa itu sunan apa? Sunan apa yang dari Jawa? Kalijogo ya, Kalijogo. Itu kan disuruh karena dia kan pertamanya kan katanya begal gitu ya. Anaknya bupati tapi begal. Akal ya. Itu disuruh baca ya hayya qayyum. Baca apa? Ya ukul apa katanya itu. Jangan bacanya ya qayyum ya qayyum ya kayyumu ya kayyumu ya kayyumu gitu. Baca gitu aja. Konon Allah alam. Tapi kita nggak tahu karena itu. Katanya baca itu aja tapi hatinya mantap bahwa Allah itu maha kuat dan maha hidup. Jadi kan jadi. Nah itu kita di sini membaca aja Allah ya hayya qayyum. Apa saja baca. Yang penting kita zikir pas kita berbuat baik, zikir sama Allah, baca Quran, sholat atau apa saja ada di masjid i'tikaf itu. Ya. Kemudian yang keempat, ini saya persingkat aja. Asarul Lailatul Qadar fil hayati fardiyah wal istimaiyah. Jadi pengaruh kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu terhadap pribadi dan masyarakat. Nah, saya ingat Profesor Sarina Sadli. Itu mungkin almarhum sudah almarhum. Terus Profesor Zakia Derajat, dua-duanya perempuan. Kalau Sarina Sadli itu ahli politik salah UI. Kalau Zakia Derajat itu ahli psikologi. Itu profesor. Itu cerita biasa perempuan suka cerita. Kalau laki, profesor laki jarang yang cerita itu. Keberhasilan dia itu katanya berkat sholat. Ya mungkin sebagian Lailatul Qadar itu dia berdoa. Jadi ketika kita ada di Lailatul Qadar itu kita berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Karena malaikat miliaran triliunan ada di situ sebagai saksi. Amin. Itu waktu muda. Kalau udah tua-tua gimana? Ngapain saya berdoa apa? Saya udah mau gitu kan. Misalnya, nggak apa-apa, berdoa saja, minta surga, doakan anaknya, doakan cucunya. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya bisa kerja di BLN. Jangan hanya minta kerja di BLN, minta jadi direktur BLN, minta jadi menterinya BUMN. Begitu. Kalau misalnya meleset, ya minimal jadi direktur BLN. Itu kan. Jadi doanya itu jangan tanggung-tanggung, tinggi aja. Gitu. Ya Allah, anak saya jadikan profesor, cucu saya jadikan profesor, jadi presiden. Ya meleset-meleset nanti jadi menteri atau jadi gubernur kayak aku. Allah apa alhamdulillah ya. Pokoknya begitu lah. Jadi bupati, jadi wali, minta aja, minta. Itu di Lailatul Qadar itu. Jadi kalau ditakdirkan kan doa itu katanya itu sudah takdir Pak. Kalau jadi menteri, jadi apa, atau jadi pengusaha, jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, saya jadikan apa, bikin dapat usaha misalnya ternak ayam sukses. Jangan itu, minta jadi pengusaha besar kayak Willy Siliong gitu. Kalau meleset kan lumayan punya pabrik, punya perusahaan, punya travel ke Pak Haji. Karena saya kenalnya tetangga saya, jadi saya sebutkan harus maaf ya. Mungkin yang lain saya mungkin lebih hebat-hebat daripada Pak Haji, tapi nggak apa-apa. Saya kenal Pak Haji sama Pak Syarif yang akrab, jadi saya contohkan itu aja ya. Gitu. Nah itu kita bisa minta gitu, apa aja kita minta sama Allah, dikabulkan di situ, ya. Itu Sarina Sadli sama Zakia Derajat itu cerita mungkin dia dapat Lailatul Qadar gitu. Jadi kemudian seperti itu jadinya gitu. Nah mungkin orang-orang besar itu ya kan begini, di dalam Al-Quran sendiri itu diajarkan oleh Allah apa itu Allahumma ja'alna Allah gimana? Allahumma
ja'alni wa dzurriyyat Allah ja'alna wa dzurriyyat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, terus ada lagi Rabbana ja'alna Rabbi ja'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati. Saya tolong jadikan orang baik yang ahli sholat dan keturunan saya. Berarti anak, cucu, terus berikutnya. Terus ada lagi Rabbana gimana? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi itu apa itu? Pertamanya itu, ya Allah jadikan saya dan keturunan saya, anak saya mungkin nanti atau cucu saya sebagai imam orang-orang bertakwa. Ya mungkin jadi imam, ya mungkin ngurus masjid, atau mungkin jadi ketua RT, mungkin jadi Pak Lurah, ya mungkin jadi camatnya, mungkin Pak Bupatinya, mungkin gubernurnya, mungkin presidennya. Kan pemimpin orang Islam, pemimpin orang bertakwa. Jadi anak kita jadi pemimpin orang yang bertakwa. Jadi kalau jadi presiden membawa umat kepada kebaikan, kemakmuran. Itu bayangin aja kalau kita punya keturunan seperti itu. Nah, jadi kalau kita berdoa sekarang jangan dikira kosong. Itu maksudnya. Nanti mungkin anak kita, keturunan kita, cucu kita. Karena kita mendoanya begitu, wa min dzurriyyatina. Diajarkan oleh Al-Qur'an itu. Ya, itu pengaruhnya Lailatul Qadar. Jadi kalau kita dapat segitu, ya. Nah, sekarang tanda-tandanya alamat itu. Ada yang bilang, kemarin saya juga ngobrol sama Pak Rudi. Nah, itu Pak Rahman katanya kalau Lailatul Qadar masih samping gitu. Itu ini apa? Katanya angin itu semilir, sejuk, tenang gitu. Ya Allah alam bisawab. Mungkin ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan, tapi itu kan memahami ya, memahami. Bisa juga seperti itu. Ada yang mengatakan matahari waktu kalau turun dari Qadar matahari cerah, waktu subuh bersinarnya itu. Ada yang ulama berpendapat begitu. Allah alam bisawab. Ya. Yang jelas kalau kita mendapatkan itu luar biasa keistimewaannya. Umur kita, kualitas kita sama dengan 840, dan kalau doa kita dikabulkan, mungkin kita belum menikmati, tapi anak kita, kalau anak kita belum, cucu kita, gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.